Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hai Tinas. Buat yang baru mampir, halo, salam kenal. Alhamdulillah bisa share dan ketemu lagi di video kali ini. Diawali dengan video saya yang kali ini lagi beli jus ya. Ini malam-malam lagi pengen banget, lagi BM banget jus gitu. Nah, tiba-tiba aja udah di mall nih. Random banget ya teman-teman, maaf ya karena ya seperti ini ya, ini kompilasi video saja. Oke, kali ini saya lagi ada di mall bareng Pak Su buat cuci mata, sekedar cuci mata, bukan untuk belanja-belinji sih ya, cuci mata sambil nyegerin refresh pikiran gitu ya. Teman-teman juga yang me time-nya itu versinya teman-teman atau muda-muda tuh gimana sih? Mungkin ada yang suka jalan-jalan atau sekedar masak-masak di rumah. Kalau saya sih ya belanja itu juga termasuk me time, tapi kali ini yang ngajak Pak Su ya. Sebenarnya saya tuh agak udah males gitu loh kalau untuk keluar-keluar karena ya namanya bumil gitu ya, udah mendekati udah trimester 3 itu agak males dan begah gitu kalau harus jalan jauh. Tapi nggak apa-apa, ini biar nggak di rumah terus, kata Pak Su diajakin buat nge-mall lah, buat cuci mata sama cari angin segar. Iya, di sini judulnya cuci mata karena kita nggak belanja atau beli apa-apa. Tadi sebenarnya waktu di mallnya itu ya, pas waktu di mallnya itu saya pengen beli skincare gitu atau ya lihat-lihat kebutuhan baby, tapi ternyata pas saya lihat-lihat wah harganya itu jauh lebih mahal di mall daripada beli di offline. Jadi ya saya urungkan niat saya, kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal gitu loh. Karena barangnya itu juga sama, jadi pastinya saya pemburu diskon ya di online shop atau di e-commerce gitu. Dan ini saya juga jajan di sekitaran area mallnya, depannya gitulah ya persisnya. Itu ada banyak kayak pujasera, terus tempat nongki-nongki. Pokoknya di sini rame banget. Ini saya pesan minuman, harganya sekitar 15 ribuan kalau nggak salah. Pokoknya nggak nyampe 20 ribu ya. Masih sangat ramah di kantong. Juga ada beli camilan yang saya pesan gitu. Nah, videonya sambil temenin saya buat beres-beres ya teman-teman. Ini ada juga beberapa paket yang belum saya buka. Jadi saya beli di di online store gitu atau di e-commerce ya. Pasti tahulah ya e-commerce apa. Pokoknya yang terkenal itu. Nah, ini saya mau beres-beres, ada beberapa barang yang mau saya beresin karena kayak kurang enak aja gitu dilihat kalau stoknya itu berserakan kayak gini. Nah, jujur ya teman-teman, saya itu sebenarnya tipikal orang yang kurang suka dengan keramaian, bukan nggak suka tapi kurang suka. Jadi kalau kayak jalan-jalan seperti itu tuh saya kurang hobi banget. Apalagi kalau belanja atau beli perintilan yang bisa saya beli di online store atau online shop, itu pasti saya pilihnya beli di online shop karena selain lebih hemat, lebih praktis, hemat tenaga, hemat waktu, hemat uang, pastinya juga kayak tuh lebih santai, tinggal pencet-pencet HP terus barangnya dikirim sampai depan rumah, terus juga gratis ongkir gitu. Bukan berarti tidak suka dengan barang mall ya teman-teman, tidak, karena barang mall tuh juga bagus-bagus, cuman juga nggak semua yang dijual di luar mall atau barang-barang online shop itu nggak bagus, karena belum tentu yang murah itu juga jelek. Memang benar yang namanya ada harga itu ada kualitas, tapi ada juga yang harganya atau barangnya itu sama, tapi kalau kita beli di mall itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan kita beli di online shop atau di official store yang lain gitu. Bukan berarti tidak punya uang ya teman-teman, sebenarnya bisa aja beli, kayak beli mungkin kayak kemarin tuh beli skincare atau kebutuhan baby di mall tuh juga bisa aja. Cuman di sini saya belum freedom finansial, belum bebas finansial. Jadi kalau mungkin suatu saat nanti udah ada di tahap itu ya nggak apa-apa belanja, nggak perlu lihat struk ya. Masya Allah, semoga nanti kita bisa berada di fase seperti itu ya. Cuman untuk sekarang atau saat ini itu kan belum ada di tahap atau fase yang seperti itu. Jadi ya mau nggak mau dan harus diusahakan, kalau belanja ya harus dilihat dan dipertimbangkan apakah memang sesuai dengan anggaran dan juga keperluan atau keuangan kita. Ya, pokoknya hidup sesuai apa adanya aja lah ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang kita utamain. Bukan berarti tidak bisa bergaya atau tidak bisa nongkrong-nongkrong gitu, seperti itu tidak. Tapi ada hal lain yang harus kita utamain. Nah, ini kalau untuk prinsip saya sendiri ya, pribadi. Nah, kayak barang-barang yang saya tata dan rapikan ini semuanya itu hampir kebanyakan ya saya belinya tuh di online store atau lewat e-commerce ya. Selain harganya lebih hemat, sering juga ada diskonan apalagi pas live, karena saya kan juga seorang afiliator gitu ya. Ada beberapa juga yang sampel gratis, yang itu saya manfaatkan sekali. Karena terkadang ya teman-teman, sederhana itu bukan soal tentang
waktu atau di saat kita lagi down atau di saat kita lagi nggak punya uang aja. Sederhana itu juga termasuk cara kita bertahan di saat kita juga punya banyak uang, karena kalau saat kita aja lagi down atau lagi nggak ada ya, atau lagi miris, lagi mepet gitu, kita aja tuh bisa bertahan, apalagi pas kita lagi berada di atas atau lagi punya banyak uang nih misalkan. Pasti kita lebih bijak, lebih tepat gitu dalam mengelola keuangan atau apa yang sudah kita punya. Oh ya, jangan salfok sama rak dari kardus bekas itu ya teman-teman. Itu inisiatif dari Pak suami yang bikin kardus seperti itu. Jadi kemarin itu kan waktu saya awal-awal pindahan ya ke kontrakan, waktu awal-awal ikut rantau sama suami, itu kan kita perabotannya itu bener-bener yang nyicil gitu ya, jadi nggak semuanya langsung tersedia gitu, yang namanya aja baru pindahan, jadi kita manfaatkan yang ada aja. Kenapa nggak beli rak skincare aja kak? Mungkin ada sebagian yang bertanya gitu ya. Kenapa nggak beli? Sebenarnya bisa-bisa dan boleh-boleh aja sih beli, cuman saya tuh kalau mau menambah barang ya di kontrakan itu harus berpikir banyak-banyak gitu. Selain tempatnya yang nggak terlalu luas ya, space-nya yang nggak terlalu luas, beda sama dengan di rumah gitu, ada banyak pertimbangan yang nggak bisa saya ceritain di sini. Jadi kalau saya tuh mau beli barang itu harus saya pertimbangkan dengan matang-matang gitu. Bukan berarti tidak bisa atau tidak ingin membeli ya, cuman ada hal lain yang pertimbangannya itu yang hanya saya yang tahu lah. Yang penting untuk hal utama yang lain itu sudah terpenuhi ya. Kalau soal kayak masalah perintilan kayak gini tuh saya tidak terlalu memusingkan ya, atau saya pikir terlalu jauh lah gitu. Kalau misal mau beli ya beli, tapi kali ini kayaknya saya belum pengen deh beli rak gitu. Nah ini juga saya bersihkan, ada beberapa produk yang ternyata tuh sudah expired. Jadi ini tuh semua gak produk saya ya, atau skincare saya, tapi ini ada juga yang skincare-nya Pak Su. Dan Pak Su itu tipikal orang yang kulitnya itu kan agak sensitif gitu ya, jadi kalau misalnya nggak cocok satu produk itu udah pasti nggak kepakai. Makanya ini banyak yang agak mubadir gitu, jadi saya harus serapikan. Kalau yang udah expired saya buang, dan kalau yang masih bisa dipakai, masih utuh kayak tadi serum, itu mungkin nanti bisa dikasihkan ke siapa gitu ya yang butuh atau yang perlu, mungkin temannya Pak Su gitu. Kalau mau nggak apa-apa. Pokoknya ini kalau yang sudah nggak terpakai atau nggak diperlukan saya singkirkan aja ya, supaya energinya itu yang nggak terpakai ya, karena saya juga pernah mendengar bahwa kalau hal yang nggak terpakai kita tumpuk terlalu banyak di rumah itu bisa menimbulkan energi yang kurang bagus. Kayak ini ada botol-botol skincare yang udah habis yang belum saya buang, jadi mau saya buang aja biar nggak terlalu menumpuk banyak-banyak di dalam rumah gitu. Dan skincare yang saya punya ini saya rasa juga udah cukup banget ya, apalagi kalau cuma buat kebutuhan daily ya, apalagi saya kan sekarang bumil gitu, nggak terlalu banyak pakai skincare. Nah kalau kemarin saya jadi beli di mall pun itu sebenarnya juga nggak ya terlalu penting banget. Makanya ini kalau kita ya sebagai wanita itu harus pintar-pintar, pandai-pandai gitu untuk mengelola atau mementingkan mana yang hanya sekedar FOMO ya, atau ikut-ikutan, hanya keinginan, atau yang benar-benar kebutuhan gitu. Bukan berarti tidak boleh untuk belanja atau beli sesuatu yang kita pengen, itu enggak ya. Cuman kita kembali lagi, kalau udah ada, udah cukup ya udah sebisa mungkin ditekan untuk tidak mengeluarkan anggaran yang berlebih lagi. Dan sepertinya beres-beresnya ini udah hampir selesai, tinggal saya unboxing paket yang belum saya buka. Ini saya juga beli beberapa skincare yang harganya juga sangat-sangat terjangkau. Buat teman-teman yang mau samaan, nanti insya Allah saya bakal taruh linknya ya di description box, supaya kalau kalian mau beli atau teman-teman mau beli itu bisa tinggal diklik aja. Nah ini pun sayanya beli keperluan yang memang sudah mau habis ya, kayak body lotion, moisturizer itu yang memang sudah habis, dan ada yang stoknya juga udah tinggal sedikit, jadi saya beli. Pokoknya alhamdulillah bersyukur dengan apa yang sudah dipunyai teman-teman. Melihat ke atas bolehlah untuk motivasi, dan melihat ke bawah sekali-kali untuk menjadikan kita lebih bersyukur, tapi bukan berarti menjadikan kita lengah dan tidak berusaha untuk menjadi lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton. Saya lanjut mau pilih dan memilah jeruk yang glowing ini, karena tadi setelah selesai beres-beres skincare dan lain sebagainya, sorenya diajak Pak Sobat berburu jeruk. Dan terima kasih, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.